Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Selamat berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Ibu Gembala berdoa pembukaan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami bersyukur pada malam hari ini kalau kami boleh datang kepadamu Bapa, kami boleh memuliakan Engkau, meninggalkan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Biar kami terus melayani Tuhan Yesus. Dan kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, ibadah pemuritan. Kami rindu dimuridkan sama Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pemuritan pada malam hari ini, Tuhan. Berapapun yang hadir, Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua, mengurapi kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pemberitaan ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Pemuritan GBHT Kudus, saya siap beribadah kepada Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Tetap semangat ya. Yang sakit juga tetap semangat. Sembuh pasti. Haleluya. Amin. Dengar dia panggilan masa. Ya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama sang Dia. Juga dia panggil namamu. Lagi. Dengar dia panggil nama sang juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama sang Dia. Juga dia panggil namamu. Kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah amat cinta pada saya. Oh, kiranglah jawab ya, jawab ya, jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, jawab ya, jawab ya, jawab ya, jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah jawab ya, jawab ya, jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat malam yang indah ini. Kalau kami boleh bersama-sama sehati di dalam pemuritan pada saat ini,
Kami rindu lawatan Tuhan Yesus, kami rindu jawab jamahan Tuhan Yesus, kami rindu pertolongan Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ya Tuhan yang sudah ada di tempat ini, yang duduk diam di bawah kaki-Mu menanti-nantikan Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Yang sakit Tuhan sedang jamah, sedang sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Urramatakaralabaya syaralabaya. Yarala yarala yarala. 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 Yarala yarala. Yarala yarala. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Cinta Tuhan Yesus, ku sayang Tuhan Yesus, hormati Tuhan Yesus selamanya. Cinta Tuhan Yesus, ku sayang Tuhan Yesus, hormati Tuhan Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak Bapa, pakailah sesuai dengan rencana. Cinta Tuhan Yesus, ku sayang Tuhan Yesus, hormati Tuhan Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anak Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, ini aku anak Bapa, pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah ditebus dari dunia ini menjadi milik Bapa, yang dipersatukan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih buat pemuritan malam hari ini ya Bapa, biar nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, yang bisa kameranya dibuka, tolong dibuka. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat terindah di hadirat berkat melimpah ada pada ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat Bapa. Ada sukacita saat menyembah di hadirat Bapa.
saat menyembah di hadirat Bapa. Berkat tercurah, berkat tercurah, indah bagi dipulihkan, dipulihkan dan dibarui dalam hadirat Bapa. Ada sukacita. Sekali lagi, saat terindah di hadirat Bapa, saat terindah di hadirat Bapa, berkat melimpah ada pada dipulihkan dan dibarui dalam hadirat Bapa. Ada sukacita. Kiranya kita semua malam hari ini bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Biarlah damai sejahtera dari sorga, dari Tuhan Yesus, dari tahta Bapa mengalir di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan tubuh kita menjadi bait kudusnya. Dan tubuh kita sehat, disempurnakan oleh kasih Bapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saatnya Tuhan kami ingin merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang setiap hari dapat kami baca, dapat kami renungkan, bahkan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berikan kepada kami hati yang ikhlas untuk hidup di dalam Tuhan Yesus, untuk menikmati kasih Bapa, untuk menikmati pelawatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Dibuka aja, semuanya tolong dibuka kalau masalahnya. Baik. Ya, saudara, saya mengucap syukur untuk laporan baca Alkitab. Terima kasih buat Bapak Penatua yang sudah memberikan alternatif laporan, dan saya sangat menikmati juga. Ya, namun memang belum semuanya bisa, tapi saya sudah melihat kita tetap setia membaca Alkitab. Nah, hari ini kita membaca dari Yohanes pasal yang pertama. Ya. Dan kita akan merenungkan tentang Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan murid-muridnya yang pertama. Ya, bacaan kita hari ini mengajarkan pada kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu melalui Yohanes Pembaptis, melalui pengalamannya Andreas, pengalaman Petrus, pengalaman Filipus, dan pengalaman Nathanael. Dan di dalam pengalaman itu Tuhan Yesus mengucapkan beberapa firman buat kita semua, buat mereka, dan firman itu dahsyat dan luar biasa. Yang
Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Ketika Tuhan Yesus datang berjumpa dengan Yohanes, maka dia berkata kepada kedua muridnya, lihatlah anak domba Allah. Ya, ini perkataan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya bahkan kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu dan memberitakan nama Tuhan Yesus. Saudara, seperti Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang, demikianlah seharusnya kita anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan Yesus wajib untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita memberitakan tentang Tuhan Yesus ya pada saat ini juga melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui apapun yang kita kerjakan. Bagaimana caranya kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan cara perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Contoh yang sederhana, saudara, banyak orang kagum melihat orang-orang Kristen kalau setiap hari Minggu berbondong-bondong dengan berpakaian rapi, pergi ke gereja, dan itu secara tidak langsung memberitakan Injil kepada mereka bahwa ada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang disembah oleh orang-orang Kristen. Ya, dan banyak kesaksian yang mengatakan bahwa mereka melihat bahwa kita itu orang-orang yang bersuka cita pada setiap hari Minggu datang ke rumah Tuhan. Dan memang itulah yang terjadi, saudara. Nah, untuk itu, apapun caranya, bagaimanapun kesempatannya, kita harus tetap memuliakan Tuhan Yesus, memperkenalkan nama Yesus kepada semua orang. Nah, ketika kedua murid Yohanes itu mendengar bahwa lihatlah anak domba Allah, salah satu muridnya yang bernama Andreas, ya, lalu mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berpaling dan bertanya kepada kedua murid Yohanes itu, yang salah satunya adalah Andreas, apa yang kamu cari? Ya, kalau ngikut Tuhan Yesus itu sebenarnya apa yang kamu cari? Dan Andreas berkata, Tuhan, di manakah engkau tinggal? Saudara, bukan sekedar kepada Andreas, tetapi Tuhan juga bertanya kepada kita semua. Sebenarnya kalau kita ikut Tuhan Yesus itu apa yang kita cari? Ya, ada orang cari Tuhan Yesus cuma cari kesembuhan, cari berkat, ya, cari pertolongannya. Tetapi saudara, kita anak-anak Tuhan Yesus, kita semua orang Kristen harus mencari yang terpenting, yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan apa jawab Tuhan Yesus kepada Andreas dan temannya itu? Tuhan Yesus berkata, marilah dan kamu akan melihatnya. Pada akhirnya kedua murid itu tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, satu hari bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bagi kita, saudara, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus berhari-hari, siang dan malam kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam bait kudus-Nya. Biarlah kita terus selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma satu hari, tetapi akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur, saudara. Tuhan berjanji kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kemudian Andreas bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan Andreas membawa Simon kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus segera mengenalnya. Walaupun belum pernah Simon berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi pada waktu itu Tuhan Yesus mengenal
Simon. Dan kita percaya semua bahwa Tuhan Yesus mengenal kita masing-masing lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri, lebih daripada orang lain mengenal kita. Dia mengenal kita bahkan sampai ke tulang sumsum kita. Oh, dahsyat, luar biasa. Ya, dan perjumpaan Simon dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus memberikan nama baru kepada Simon yang merupakan karakternya Simon. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, artinya batu karang, orang yang teguh, orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesuslah yang paling mengenal kita, dan biarlah Tuhan memberikan nama yang indah kepada kita sesuai dengan karakter-karakter kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengenal kita lebih pribadi, lebih dalam. Bahkan pengenalan Tuhan Yesus akan kita membawa kita dengan hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup dengan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan Filipus. Dan Tuhan Yesus segera mengenal Filipus dan mengatakan bahwa Filipus, ikutlah aku. Ternyata Filipus pun begitu mendengar bahwa disuruh ikut Tuhan Yesus, dia sangat bersuka cita, dia langsung mengikut Tuhan Yesus. Dan dia langsung bersaksi kepada temannya yang bernama Nathanael. Ya. Dan ternyata Nathanael juga rindu sekali berjumpa dengan Juru Selamat. Saya percaya bangsa Israel udah ribuan tahun rindu untuk menantikan Juru Selamat. Itu sebabnya kerinduan mereka dipuaskan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Pada waktu berjumpa dengan Nathanael, Tuhan Yesus sudah mengenal Nathanael. Bahkan Tuhan Yesus sudah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus mengenal kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita bersembunyi, Tuhan Yesus tahu di mana kita. Sebab Dia Maha tahu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita bersyukur bahwa kita dikenal oleh Tuhan Yesus dan kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus selalu melihat kita setiap saat. Itu sebabnya, saudara, jaga hatimu, jaga dirimu, jaga perbuatanmu. Sebab Dia selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita, selalu menginginkan kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan Yesus. Tangannya terbuka bagi kita. Dan Dia rindu untuk membelai kita, untuk memberikan damai sejahtera, memberikan pertolongan kepada kita semua. Nah, saudara, dari peristiwa-peristiwa ini kita merenungkan bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang maha dahsyat, maha agung, maha luar biasa, maha mulia. Ya, Dia mengenal satu persatu dari miliaran orang, Dia mengenal satu persatu. Wow, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menjadi manusia, seperti bacaan kita hari ini. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita berjumpa dengan firman. Setiap kali kita menerima firman, setiap kali kita berjalan bersama dengan firman sebagai terang bagi kaki kita dan pelita bagi jalan kita, saudara. Sehingga kita selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Nah, biarlah hari ini pemuritan kita membawa kita ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan saja di dunia ini, tetapi sampai dunia yang akan datang, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari bangkitkan gairah kita kepada Tuhan Yesus. Bangkitkan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Bangkitkan kesungguhan kita menghormati Tuhan Yesus. Dan itu yang akan membawa kita dengan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup bersama dengan Tuhan Yesus,
yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Saya berharap jemaat GBHT Kudus tidak bosan-bosan bergaul dengan firman Tuhan Yesus, tidak bosan-bosan beribadah kepada Tuhan Yesus, bahkan semakin hari harus semakin indah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Saudara, kita juga berdoa buat saudara kita yang lain yang sampai hari ini belum ikut pemuritan, ya, biar mereka juga diberikan kerinduan sebagaimana Tuhan memberikan kerinduan kepada kita untuk dimuridkan. Karena itulah amanat agung Tuhan Yesus, pergilah jadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, termasuk kita di dalamnya harus tetap menjadi muridnya Tuhan Yesus. Kiranya ya firman pada malam hari ini membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Ya, apakah Pak Gembala, Penatua ada yang mau ditambahkan? Silakan. Khususnya buat bacaan hari ini. Cukup Pak, Tuhan berkati. Cukup ya. Ibu Penatua. Saya kagum saja akan pengakuan Tuhan Yesus yang di ayat ini Pak Gembala. Ayat penutupnya di 51. Bahwa Tuhan Yesus berkata itu kepada Nathanael ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepada sesungguhnya engkau akan melihat luka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yang itu yang saya kagum bahwa memang Tuhan Yesus itu mulia dan berkuasa ya. Kalau Nathanael kagum kalau Tuhan Yesus tahu dia ada di bawah pohon ara. Tetapi terlebih lagi Tuhan Yesus membukakan kepada Nathanael ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi yang akan dia lihat. Bahwa Tuhan Yesus itu mulia ya. Bahwa nanti malaikat pun akan turun naik mendapati Tuhan Yesus. Itu saja sih Pak yang saya kagumi dari Tuhan Yesus. Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Tetap semangat membaca Alkitab. Ibu Gembala ada yang mau disampaikan? Ya, Dipo ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Pak. Oktris, gimana Oktris di dalam kesibukannya setiap hari? Ya, puji Tuhan Pak. Tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus setiap hari. Ya. Ya, jadi tetap jaga ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ya. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, kami merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kami baca hari ini tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, dengan Andreas, dengan Simon, dengan Filipus, dengan Nathanael, bahkan dengan kami semua ya Tuhan Yesus melalui pemuritan pada malam hari ini. Perjumpaan inilah yang membuat kami tetap bersemangat di dalam kami mengikut Tuhan Yesus, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Ya mungkin banyak pergumulan, banyak persoalan, tetapi ada kekuatan yang baru yang selalu kami terima daripada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami mendengar sabda firman-Mu, kami merenungkannya, ada mujizat sedang terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu Tuhan memberikan kelegaan, yang banyak pergumulan Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar, yang punya tantangan diberikan hikmat sehingga bisa melalui itu semua. Bapak, kami bersyukur kami boleh masuk di dalam komunitas Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus yang terus-menerus diperbaharui untuk memuliakan, mengagungkan, meninggikan Tuhan Yesus Raja Semesta. Berkati kami yang belajar setia untuk mengiring Tuhan Yesus, belajar sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saatnya juga ya Bapa, kami juga diberi kesempatan membawa persembahan kami. Hidup kami adalah persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan.
Hati kami ingin persembahkan kepada Tuhan Yesus. Waktu-waktu kami juga kami rindu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Juga apa yang ada pada kami mau tabur di ladang-Mu Tuhan. Dan kami akan menuai banyak berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian untuk persembahan kita. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Yesus. Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sekali lagi, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan. Berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Terima kasih Tuhan buat persembahan kami. Biarlah persembahan kami bagaikan 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi berkat bagi 5.000 orang. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus yang Tuhan dirikan, yang Tuhan panggil kami semua untuk melayani di GB Hati Kudus ya Bapa. Biar kami belajar setia, belajar sungguh-sungguh, belajar menghormati Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus, membawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sudah memberikan segala-galanya keselamatan bagi kami, hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati pemuritan kami ya Bapa, walaupun sederhana tetapi firman-Mu terlalu dahsyat bagi kami. Segala sesuatu yang kami pelajari dari Tuhan Yesus membuat kami terkagum-kagum. Perkataan-Mu penuh urapan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa buat murid-murid-Mu yang memberikan respon yang baik ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baik Yohanes Pembaptis, juga Andreas, juga Petrus, juga Filipus, dan Nathanael. Juga kami semua ya Bapa memberikan respon ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap saat. Terima kasih ya Bapa. Berkati bagi kami yang kurang sehat ya Bapa, bagi Oktris, Tuhan memberikan kesehatan, kesegaran, hati yang bersukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, Tuhan memberikan kelegaan, kesembuhan. Demikian juga buat Arum yang mungkin terlalu capek, Tuhan tolong dia ya Bapa, Tuhan jamah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesegaran dan pemulihan. Juga bagi kami yang letih lesu dan berbeban berat, kami mau datang kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kelegaan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat persekutuan hamba Tuhan di Bekasi ini ya Bapa, di 12 kecamatan dan ada di 56 kelurahan yang bersama-sama ingin sehati dalam pertolongan Roh Kudus untuk mencari keadilan, untuk mencari damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan Yesus melalui pemerintahan Kota Bekasi yang akan datang. Biarlah Tuhan Yesus boleh membawa kami ke dalam hidup beribadah dengan sungguh-sungguh tanpa gangguan apa-apa. Bahkan ada berkat-berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja yang kecil, yang jumlah jemaatnya kurang dari 100 orang. Biar kami boleh bersatu bersama-sama sehati
dalam pertolongan Tuhan Roh Kudus melalui persatuan hamba-hamba Tuhan, yaitu Pahat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga buat pemerintah bangsa Indonesia, biarlah Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan cukupkan perekonomian kami Tuhan, biar Indonesia lebih makmur, lebih adil, lebih sejahtera, lebih bersatu lagi di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Bapa menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami duduk dalam lindungan Bapa Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Biarlah kami berkata kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesuslah kubu pertamaan kami. Tuhan Yesuslah Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesus telah melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak menimpa kami, tulah tidak mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya pada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu